Selamat datang di channel Nutrisi Sehat Lansia. Apa yang akan terjadi jika kehidupan seksual di usia senja terabaikan? Salam hangat dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang prima dan berbahagia. Pada video ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin seringkali terlintas dalam benak, namun jarang dibicarakan secara terbuka, apalagi di usia yang semakin matang ini. Judul video ini mungkin akan sedikit menggelitik rasa ingin tahu Anda. Namun percayalah, bahasan kita kali ini sangat penting dan akan memberikan perspektif baru tentang kesehatan dan kebahagiaan kita di usia emas. Jadi, siapkan diri Anda, duduk dengan santai, dan mari kita simak bersama hingga akhir, karena akan banyak informasi berharga yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa pandangan mungkin muncul. Bahkan mungkin ada peringatan yang membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang terjadi jika kehidupan seksual di usia senja terabaikan. Namun, mari kita telaah lebih dalam. Ini bukan semata-mata mengenai hubungan fisik semata, melainkan menyangkut kesehatan kita secara menyeluruh. Aktivitas seksual, dalam berbagai bentuknya, bukanlah hanya milik kaum muda, tetapi juga merupakan penanda penting dari kesehatan emosional dan fisik para lansia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak merenungkan. Menurut pendapat Anda pribadi, seberapa pentingkah kehidupan seksual di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Cukup tuliskan pendapat Anda. Apakah Anda merasa ini masih merupakan aspek penting dalam hidup, atau mungkin Anda memiliki pertanyaan atau keraguan terkait hal ini? Mengapa topik ini kami angkat? Karena semakin banyak penelitian medis yang justru menekankan betapa pentingnya bagi para lansia untuk tidak mengabaikan kebutuhan emosional dan keintiman. Alasan dibaliknya bukan sekedar mengejar kenikmatan fisik semata, melainkan karena tubuh dan jiwa kita, di usia berapapun, tetap memerlukan kasih sayang, sentuhan, kedekatan, dan kehangatan. Tentu saja pembahasan kita kali ini akan disampaikan dengan bahasa yang sopan, menghindari hal-hal yang kurang pantas, dan tetap selaras dengan nilai-nilai keluarga serta budaya yang kita junjung tinggi. Jadi sekali lagi, mari duduk dengan nyaman, mungkin sambil menikmati secangkir teh hangat, dan kita akan bersama-sama mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan pikiran kita jika di usia senja, kita sama sekali tidak lagi menjalani kehidupan seksual, baik secara fisik maupun emosional. Mari kita mulai dengan pemahaman yang mendasar. Salah satu anggapan yang keliru dan cukup umum di masyarakat kita adalah bahwa seksualitas hanyalah milik generasi muda. Seolah-olah, setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, seseorang dianggap tidak lagi memiliki kebutuhan akan keintiman atau kedekatan dengan pasangannya. Padahal, menurut pandangan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan menyeluruh manusia, tanpa memandang batasan usia. Oleh karena itu, ketika seorang lansia masih merasakan adanya hasrat untuk berinteraksi secara dekat dengan pasangannya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang memalukan atau tidak layak. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi indikasi bahwa tubuh dan hormon masih berfungsi dengan baik, pikiran tetap sehat, dan ikatan emosional dengan pasangan masih terpelihara dengan kuat. Bahkan sebagian dokter spesialis geriatri berpendapat bahwa kehidupan seksual yang sehat di usia senja dapat menjadi tolok ukur bahwa seseorang tetap aktif, terhindar dari risiko depresi, dan memiliki kualitas hidup yang baik secara keseluruhan. Kita tentu menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, akan terjadi berbagai perubahan fisiologis pada tubuh kita. Sebagai contoh, produksi hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria cenderung mengalami penurunan. Namun perubahan ini tidak serta-merta mengakhiri kehidupan intim. Yang mungkin mengalami perubahan hanyalah cara, ritme, dan bentuk ekspresinya.
Sebagai ilustrasi, intensitas hubungan fisik mungkin tidak sekuat dulu, namun sentuhan lembut, pelukan hangat, atau bahkan percakapan mesra yang tulus dapat menjadi wujud ekspresi kasih sayang yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan masa muda. Inilah pemahaman esensial yang perlu kita resapi bersama. Menjadi lansia tidak berarti berhenti mencintai atau dicintai. Seksualitas bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup keterhubungan hati, kedekatan emosional, dan rasa saling menghargai di antara pasangan. Oleh karena itu, ketika seorang lansia masih merasakan keinginan untuk berinteraksi secara dekat dengan pasangannya, hal tersebut tidak perlu ditertawakan, ditekan, atau disembunyikan. Justru, ini adalah salah satu pertanda bahwa jiwa kita masih hidup dan terhubung dengan orang yang kita sayangi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Apa sebenarnya konsekuensi yang mungkin timbul jika seorang lansia benar-benar menghentikan kehidupan intimnya secara total, baik secara fisik maupun emosional? Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap perubahan yang terjadi pada tubuh kita seiring bertambahnya usia adalah hal yang wajar dan dapat kita terima. Namun, kita perlu berhati-hati apabila perubahan tersebut terjadi akibat kita terlalu membatasi diri, atau bahkan menutup diri dari hal-hal yang sebenarnya masih sehat dan wajar untuk kita lakukan. Ketika seorang lansia tidak lagi menjalani kehidupan seksual dalam bentuk apapun, tidak ada kedekatan fisik, tidak ada sentuhan kasih sayang, bahkan tidak ada komunikasi yang penuh cinta, maka secara bertahap, beberapa dampak negatif dapat muncul. Mari kita telaah konsekuensi tersebut satu persatu. Pertama, penurunan kesehatan mental. Ketiadaan hubungan intim atau kedekatan emosional dalam jangka waktu yang lama dapat memicu perasaan kesepian, merasa tidak diinginkan, atau bahkan hilangnya kepercayaan diri. Kondisi ini berpotensi memicu depresi ringan hingga penurunan semangat hidup. Beberapa lansia yang dulunya dikenal ceria dapat tiba-tiba menjadi lebih pendiam, murung, atau lebih mudah tersinggung. Ini bukan semata-mata disebabkan oleh masalah fisik, melainkan karena jiwa mereka merindukan kehangatan dan perhatian. Kedua, masalah sirkulasi darah dan otot. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa aktivitas seksual ringan, termasuk pelukan, ciuman, dan sentuhan lembut, dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kekuatan otot? Ketika tubuh tidak lagi aktif dalam hal ini, secara perlahan dapat terjadi penurunan aliran darah, kekakuan pada sendi, dan melemahnya otot. Ketiga, penurunan sistem kekebalan tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjalani kehidupan seksual secara sehat dan penuh kasih sayang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ketika kedekatan emosional dan fisik menghilang, imunitas tubuh pun berpotensi ikut menurun. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, infeksi, atau merasa lelah berkepanjangan. Keempat, resiko masalah jantung dan tekanan darah. Hubungan seksual yang sehat terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Sebaliknya, ketika tidak ada aktivitas intim dan tekanan emosional terus menumpuk, risiko hipertensi dan gangguan jantung dapat meningkat. Kelima, kehilangan rasa terhubung dengan pasangan. Dan dampak yang paling sering terjadi, namun seringkali tidak disadari adalah munculnya perasaan bahwa pasangan menjadi terasa jauh. Ketika tidak ada lagi sentuhan, pelukan hangat, atau komunikasi mesra, hubungan dapat terasa datar dan hambar. Ini tidak hanya berdampak pada kondisi emosional, tetapi juga dapat membuat pasangan merasa asing satu sama lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pernahkah Anda merasakan kehidupan menjadi terasa hampa atau dingin setelah hilangnya kedekatan dengan pasangan? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda secara singkat di kolom komentar.
Mungkin pengalaman Anda dapat menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Ingatlah, ini bukan persoalan rasa malu atau tidak, melainkan tentang menjaga kesehatan secara menyeluruh dari tubuh, hati, hingga kualitas hubungan. Lalu bagaimana pandangan para dokter dan ilmuwan mengenai hal ini? Apa sebenarnya manfaat yang secara medis terbukti dari aktivitas seksual pada lansia? Bapak dan ibu yang baik, kita hidup di era di mana informasi semakin terbuka dan dunia medis pun telah mengalami banyak perkembangan. Jika dahulu seksualitas lansia dianggap sebagai topik tabu untuk dibahas, kini banyak dokter dan peneliti yang justru menganjurkan agar topik ini dibicarakan secara jujur dan terbuka. Ternyata manfaat aktivitas intim di usia lanjut bukan sekadar memberikan kenyamanan pribadi. Ada fakta ilmiah yang mendukung bahwa keintiman, baik fisik maupun emosional, memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan para lansia. Berikut adalah beberapa manfaat yang didukung oleh penelitian. Pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi dari Universitas Wilkes, Amerika Serikat, menemukan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual memiliki kadar antibodi tertentu yang lebih tinggi. Ini berarti tubuh mereka memiliki pertahanan yang lebih baik dalam melawan penyakit ringan, seperti flu dan infeksi ringan. Kedua, menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat dapat menurunkan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan darah saat jantung memompa darah. Efeknya serupa dengan olahraga ringan, namun dengan sensasi yang lebih menyenangkan. Ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Setelah aktivitas intim yang sehat dan penuh kasih sayang, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin dan endorfin yang memberikan efek relaksasi dan ketenangan. Hal ini sangat membantu bagi lansia yang sering mengalami insomnia atau kualitas tidur yang buruk. Keempat, menjaga fungsi otak dan memori. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Inggris, para peneliti menemukan bahwa lansia yang tetap menjalani kehidupan intim memiliki fungsi kognitif dan daya ingat yang lebih baik. Mereka juga cenderung lebih jarang mengalami gejala awal demensia. Kelima, meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Ketika dua orang saling menyayangi dan mengekspresikan kasih sayang secara sehat, tubuh akan melepaskan hormon-hormon seperti dopamin dan serotonin. Hormon-hormon inilah yang membuat kita merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Jadi, bukan hanya diperbolehkan, tetapi secara medis juga terbukti bahwa aktivitas intim yang sehat dapat membantu lansia untuk hidup lebih lama dan dengan kualitas yang lebih baik. Namun, tentu saja, aktivitas intim ini tidak harus selalu berarti hubungan fisik yang berat atau menguras tenaga. Hal ini membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Apakah seks selalu harus diartikan sebagai hubungan fisik? Atau adakah bentuk keintiman lain yang sama sehatnya dan bahkan lebih bermakna? Sebagian besar dari kita mungkin secara spontan mengasosiasikan seks dengan hubungan badan semata. Padahal, di usia lanjut, makna keintiman dapat menjadi jauh lebih luas, lebih lembut, dan justru lebih mendalam. Pertanyaannya adalah, apakah seks di usia tua selalu harus berarti hubungan fisik? Jawabannya adalah tidak. Seksualitas pada dasarnya adalah tentang kedekatan dan kesatuan dua jiwa. Di masa muda, mungkin kekuatan fisik dan gairah mendominasi. Namun, seiring bertambahnya usia, rasa nyaman, kedekatan emosional, dan kepercayaan menjadi jauh lebih esensial. Oleh karena itu, seksualitas lansia dapat diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana namun syarat makna. Contohnya adalah berpegangan tangan saat duduk bersama, berpelukan sebelum tidur,
menyentuh pipi atau rambut pasangan sambil berbicara dengan lembut, mendengarkan cerita pasangan dengan penuh perhatian, serta mengungkapkan pujian dan kasih sayang dengan tulus, seperti mengatakan, "Aku sayang kamu." Semua tindakan tersebut merupakan bagian dari seksualitas yang sehat. Karena yang dicari bukanlah sekedar aktivitas fisik, melainkan koneksi emosional yang menenangkan hati dan membuat tubuh merasa dihargai. Seks di usia lanjut lebih menyerupai komunikasi penuh kasih sayang daripada sekedar kegiatan fisik. Menurut Dr. Linda de Villers, seorang psikolog klinis yang secara khusus meneliti seksualitas lansia, kunci utama dalam hubungan intim lansia bukanlah intensitas fisik, melainkan kualitas dan keintiman emosional. Dengan kata lain, pelukan hangat di pagi hari dapat memiliki nilai yang sama berharganya dengan hubungan fisik. Bahkan, bisa jadi lebih bermakna dan mempererat ikatan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun tidak selalu berwujud hubungan fisik, tetap krusial bagi pasangan untuk saling terbuka dalam membicarakan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Komunikasi yang sehat akan membantu menghindari rasa canggung, menjaga rasa saling menghargai, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terpenting, memperkuat hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi. Apakah Anda merasa lebih dekat dengan pasangan melalui sentuhan sederhana atau melalui percakapan yang hangat? Silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, karena pengalaman Anda dapat menginspirasi pasangan lain yang menonton video ini. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa sebagian lansia mulai kehilangan hasrat atau bahkan merasa takut untuk menjalani kehidupan intim. Apakah kondisi ini merupakan hal yang normal, atau adakah hal-hal tertentu yang perlu diwaspadai? Hilangnya gairah seksual di usia lanjut adalah permasalahan yang seringkali terlewatkan atau bahkan diabaikan oleh banyak orang. Padahal, isu ini sangat penting untuk dibicarakan karena dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, mengapa gairah seksual seringkali berkurang seiring bertambahnya usia? Mari kita telaah beberapa faktor yang sering menjadi penyebabnya. Pertama, perubahan hormon seiring bertambahnya usia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi gairah seksual di usia lanjut adalah perubahan hormonal. Pada wanita, terutama setelah menopause, kadar estrogen menurun drastis, yang dapat menyebabkan kekeringan vagina dan penurunan gairah seksual. Sementara itu, pada pria, penurunan kadar testosteron juga memengaruhi dorongan seksual dan fungsi ereksi. Perubahan ini adalah proses alami, namun tetap dapat menurunkan kualitas kehidupan seksual. Kedua, masalah kesehatan fisik dan efek samping obat-obatan. Kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan tiroid dapat memperburuk gairah seksual. Selain itu, banyak lansia yang mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit kronis yang juga memiliki efek samping berupa penurunan gairah seksual. Obat-obatan seperti antidepresan, obat tekanan darah tinggi, dan obat penenang seringkali memengaruhi fungsi seksual dan mengurangi hasrat untuk berhubungan intim. Ketiga, kondisi emosional dan psikologis. Faktor emosional dan psikologis juga memainkan peran yang signifikan dalam gairah seksual. Lansia yang merasa cemas, stres, atau bahkan mengalami depresi dapat merasakan penurunan gairah seksual. Selain itu, perasaan tidak percaya diri akibat perubahan tubuh atau penurunan penampilan fisik dapat membuat seseorang merasa tidak lagi menarik, yang pada akhirnya mengurangi keinginan untuk berhubungan intim. Mereka yang merasa kurang dihargai atau memiliki komunikasi yang buruk dengan pasangan seringkali kehilangan gairah seksual karena perasaan tidak terhubung secara emosional. Keempat, hubungan yang tidak terpelihara.
Ketika pasangan merasa tidak ada lagi keintiman atau hubungan emosional yang kuat, gairah seksual dapat memudar. Hilangnya koneksi emosional dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi atau konflik yang belum terselesaikan. Ketika hubungan terasa lebih seperti teman sekamar daripada pasangan yang penuh cinta, gairah seksual dapat sangat berkurang. Kelima, ketakutan atau kecemasan terkait aktivitas seksual. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang merasa cemas mengenai kehidupan seksual mereka. Mereka mungkin takut akan terluka, merasa tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan fisik, atau bahkan merasa malu. Ketakutan ini dapat membatasi keinginan untuk berhubungan seks, meskipun tubuh mereka sebenarnya masih mampu melakukannya. Jangan lupakan juga bahwa banyak lansia yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan topik ini, yang membuat mereka tidak mencari bantuan atau solusi yang tersedia. Keenam, trauma atau kenangan masa lalu. Terkadang, trauma emosional atau kenangan buruk tentang pengalaman seksual di masa lalu dapat memengaruhi gairah seksual. Misalnya, pasangan yang pernah kehilangan orang yang mereka cintai atau memiliki pengalaman buruk sebelumnya dapat merasa sulit untuk membuka diri atau merasa nyaman dalam hubungan intim. Namun, kehilangan gairah seksual di usia lanjut bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ada banyak solusi medis dan alternatif yang dapat membantu mengembalikan gairah dan meningkatkan kualitas kehidupan seksual di usia lanjut, yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian ke-7. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda merasa mengalami penurunan gairah seksual di usia lanjut, atau mungkin Anda telah menemukan cara untuk mengatasinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena kita dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain. Di bagian berikutnya, kita akan membahas solusi medis dan alternatif yang dapat membantu mengembalikan gairah seksual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami beberapa alasan mengapa gairah seksual dapat menurun di usia lanjut, kini saatnya kita meninjau solusi-solusi yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat berbagai cara untuk mengembalikan keintiman dan memperbaiki kualitas kehidupan seksual lansia, baik melalui pengobatan medis maupun alternatif alami. Mari kita bahas beberapa solusi yang dapat membantu. Pertama, pengobatan medis. Beberapa lansia mungkin memerlukan pengobatan medis untuk mengatasi penurunan gairah seksual, terutama yang disebabkan oleh perubahan hormon atau kondisi medis tertentu. Bagi wanita, terapi estrogen dapat digunakan untuk mengatasi kekeringan vagina akibat menopause yang sering mengganggu hubungan seksual. Obat-obatan seperti krim estrogen atau pil dapat membantu meningkatkan kelembaban dan kenyamanan selama berhubungan intim. Bagi pria, terapi testosteron dapat diberikan jika kadar testosteron menurun. Pemberian testosteron dapat meningkatkan gairah seksual, serta memperbaiki fungsi ereksi pada beberapa pria yang menderita hipogonadisme. Selain itu, untuk pria yang mengalami disfungsi ereksi, obat-obatan seperti sildenafil, tadalafil, cialis, dan vardenafil, Levitra dapat membantu memperbaiki aliran darah ke penis dan mendukung kemampuan ereksi. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan ini, karena bisa ada efek samping atau interaksi dengan obat lain. Kedua, terapi alternatif dan gaya hidup sehat. Selain pengobatan medis, ada banyak cara alami yang aman untuk meningkatkan gairah seksual lansia. Apa saja caranya? Pengobatan herbal. Beberapa ramuan seperti ginseng untuk energi dan vitalitas, ginkgo biloba untuk aliran darah, dan matcha untuk libido dapat membantu. Nutrisi dan suplemen. Konsumsi makanan sehat seperti alpukat, lemak sehat, ikan berlemak, omega 3, dan pastikan asupan vitamin D cukup untuk mendukung fungsi seksual. Olahraga teratur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, yoga, atau senam meningkatkan sirkulasi darah, stamina, mengurangi stres,
dan meningkatkan aliran darah ke organ seksual. Latihan Kegel. Khususnya bagi wanita, latihan ini memperkuat otot panggul, mencegah inkontinensia urin, dan meningkatkan kepuasan seksual. Ketiga, terapi konseling dan psikoterapi. Jika masalah seksual berakar pada faktor emosional atau psikologis, terapi yang sangat efektif adalah konseling pasangan, yaitu memperbaiki komunikasi dan mengatasi masalah hubungan. Berikutnya adalah terapi seks dengan profesional untuk mengatasi trauma masa lalu, kecemasan, atau masalah psikologis yang memengaruhi kehidupan intim. Keempat, keberhasilan solusi dan pentingnya konsultasi. Kebanyakan lansia yang mencoba pendekatan ini merasakan peningkatan kualitas seksual. Namun, setiap orang berbeda. Penting untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda dan selalu berkonsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten. Menjaga keintiman. Seksualitas lansia bukanlah mitos, melainkan bagian alami dari kehidupan yang dapat dinikmati dengan baik. Banyak lansia tetap aktif secara seksual dan bahagia, meskipun ada perubahan fisik dan hormon. Penurunan gairah seksual bukan berarti hilangnya hasrat sepenuhnya. Ini bisa disebabkan oleh penyakit atau stres yang dapat diatasi dengan dukungan tepat. Penting untuk terbuka dalam membicarakan topik seksualitas lansia guna mengurangi stigma. Kehidupan seksual sehat di usia lanjut memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan sirkulasi darah, kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, kebahagiaan, kepercayaan diri, dan mengurangi rasa sakit. Cara praktis mempertahankan kehidupan seksual sehat di usia lanjut. 1. Jaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah kunci utama. Rawat tubuh Anda dengan olahraga teratur, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan stamina. Jangan lupakan senam kegel untuk memperkuat otot panggul. Makan seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi seperti omega-3, vitamin E, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Hindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Tidur cukup dapat membantu produksi hormon yang dibutuhkan untuk gairah dan energi. 2. Pertahankan komunikasi terbuka dengan pasangan. Komunikasi jujur dan terbuka sangat penting. Diskusikan preferensi, bicarakan apa yang Anda suka dan tidak suka agar pasangan saling memahami. Tetap romantis. Jangan lupakan sentuhan fisik dan romantis seperti ciuman, pelukan, atau sekadar berpegangan tangan untuk menjaga ikatan emosional. 3. Ciptakan lingkungan yang mendukung keintiman. Suasana yang nyaman sangat memengaruhi keintiman. Suasana nyaman, pastikan kamar tidur bersih, nyaman, dengan pencahayaan lembut, musik menenangkan, atau aromaterapi. Perhatikan kesehatan mental, kelola stres dengan meditasi, membaca, atau berlibur bersama pasangan agar lebih rileks. 4. Cobalah alternatif untuk meningkatkan keintiman. Jika ada kesulitan, jangan ragu mencoba alternatif. Gunakan pelumas, khususnya bagi wanita menopause. Pelumas berbasis air sangat membantu kenyamanan. Perlahan dan pahami batasan tubuh. Keintiman tidak selalu berarti hubungan fisik. Berbagi momen kehangatan dan perhatian juga sangat berarti. 5. Konsultasi dengan dokter atau terapi seks. Jika ada masalah yang menghambat, cari bantuan profesional seperti konsultasi medis. Untuk masalah fisik seperti disfungsi ereksi atau kekeringan vagina, dokter dapat memberikan resep terapi hormon atau obat yang sesuai. Terapi seks. Untuk aspek emosional atau psikologis, terapis dapat membantu Anda dan pasangan mengatasi masalah dengan pendekatan yang empatik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas mengenai pentingnya kehidupan seksual dan keintiman di usia senja dapat memberikan pencerahan dan menginspirasi Anda untuk terus menjaga kualitas hidup secara menyeluruh. Ingatlah,
Seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan di setiap tahapan usia. Kedekatan emosional, sentuhan kasih sayang, dan hubungan intim yang sehat bukan hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga berkontribusi besar pada kesehatan fisik dan mental kita. Jika Anda merasa video ini memberikan manfaat dan wawasan baru, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang menurut Anda perlu mengetahui informasi ini. Kami juga sangat menghargai setiap komentar dan pengalaman yang Anda bagikan di bawah, karena itu bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya seputar kesehatan, hubungan, dan berbagai topik menarik untuk segala usia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya.